voli. Kemudian yang banyak titipan itu dari karate, taekwondo, renang, saya titipkan sana. Alhamdulillah dari situ muncullah perkembangan olahraga yang bagus. Masih bersama Edi selalu di hati. Edi selalu di hati. Edi selalu di hati. Edi selalu di hati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Edi selalu di hati di channel YouTube yang selalu dinanti berkaitan dengan informasi dan motivasi. Saat ini saya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3, Bapak Fatur Rahim Nasoha. Halo Pak, sehat Pak? Iya sehat alhamdulillah. Oke. Pak, ini saya ingin tahu berkaitan dengan program KKO di tahun ini kan SMP 3 ada program KKO dan KSN ya. Cuma karena kita banyak yang berminat di bidang olahraga ini teman-teman di channel saya ini. Itu yang melatar belakangi program KKO seperti apa Pak? Terima kasih Pak Edi. Di latar belakang sederhana Pak Edi. Ya. Di tahun 2018 saya masuk di SMP 3. Kebetulan banyak anak-anak kita yang atlet. Tersebar di seluruh kelas. Oh iya ya. Jadi tiap kelasnya ada, kelas A ada, B ada, C ada. Otomatis pada saat ada pelaksanaan lomba, itu akan mengganggu efektivitas PBM. Betul, penculikan masing-masing kelas ya. Diculik satu-satu kan otomatis mengganggu yang lain. Kemudian gagasan itu muncul di 2019. Masih belum pandemi itu ya? Belum. Saya bersama wakil-wakil, bersama PKS, bincang-bincang seandainya PBM tidak terganggu dengan adanya olahraga gimana? Ada masukan. Bapak itu atlet harus ada. Atlet harus ada terus. Caranya gimana? Biar tidak terganggu. Gagasan kemudian muncul dari Kemenpora. Ada saat itu bersamaan dengan SMA 1 Grobogan. Kita terinspirasi. Betul. Bu, seandainya ini Bu Wakil ya, seandainya kita jadikan satu gimana? Satu kelas maksudnya ya? Kelas. Artinya saat ada lomba itu ya satu itu yang keluar. Betul. Kalaupun ada yang lain supporter hanya berapa, tidak mengganggu PPM yang lain. Dan di kelas KKO itu nanti akan kita fasilitasi lain di PPM yang hari berikutnya. Ada waktu khusus gitu ya untuk mengejar akademiknya. Iya betul. Jadi akademik tercapai, olahraga juga tercapai. Akhirnya kami koordinasi dengan teman-teman wakil, mengirimkan surat ke KONI. Kebetulan itu waktu itu dijabat Pak Fatur Rahman. Sampai sekarang masih Pak Fatur Rahman. Kemudian ada dukungan penuh dari KONI. Kemudian saya kirim KONI, buat di Grobogan, dukungan penuh. Akhirnya dengan koordinasi dengan KONI itu maka dibukalah kelas khusus olahraga di tahun 2020 baru bisa terlaksana itu. 2020 sudah belum ya? 2019 belum, itu baru gagasan. Kita surat penyerahan dan seterusnya kita butuh waktu lama, baru terlaksana di percobaan di tahun 2020. Percobaan. Kemudian yang mendaftar lebih dari yang dibutuhkan, tetapi kita tetap pakai passing grade. Karena skill itu nomor satu, karena olahraga. Kalau sertifikat nanti tambah nilai. So, kemudian seberjalannya waktu memang KKO bisa memberikan tidak efisien karena masa pandemi. Penting kita bina. Makanya ada sebagian atlet yang saya titipkan di KONI, mungkin di Panan, di voli. Kemudian yang banyak titipan itu dari karate, taekwondo, renang, saya titipkan sana. Alhamdulillah dari situ muncullah perkembangan olahraga yang bagus. Berikutnya di 2021 kita juga lagi buka yang tahun kedua, masih passing grade. Ternyata di sana ada banyak anak-anak yang betul-betul prestasi. Seperti kemarin yang di 2021 dana badminton ya. Atas nama Rehan Pato itu sekarang pelat di Klaten. Pelat di Klaten.
Lah sekolahnya gimana ya, daring lah wong. Bisa dilalui, mengapa tidak bisa kan? Betul. Daring. Tetap koordinasi orang tua, koordinasi dengan wali kelas, koordinasi dengan pelatnya sana. Kita koordinasi, pada saat kita butuh harus kita panggil. Lah nilainya gimana ya, dia juga ikut tes pada saat tes. Nah, nilainya nilai atlet kan gitu. Betul. Nah, kita jadi sebenarnya kan ya maksudnya kan berarti benar-benar sebenarnya visinya atau tujuannya kan pengen membantu memfasilitasi prestasi atlet kan gitu. Jadi karena selama ini kalau bercampur memang agak repot Pak. Ketika latihan nanti harus meninggalkan kelas, tapi kalau ini di khususkan satu tempat, satu kelas, berarti nanti kan bisa ngejarnya bisa bareng-bareng. Lebih enak. Jadi guru udah begitu apa ya, berat. Ya. Karena satu tempat, satu visi, satu kebutuhan. Betul. Pak, ini yang untuk mendukung pelaksanaan KKO ini, karena kita tidak bicara tahun kemarin karena kemarin semua memang terganggu karena COVID ya. Untuk ke depan ini ya insya Allah COVID sudah berlalu. Untuk ke depan ini untuk mendukung ini kan tentunya butuh SDM pelatih Pak. Nah, karena di SMP 3 ini tidak hanya fokus di satu cabang olahraga, tapi pokoknya atlet berprestasi di semua cabang olahraga akan dikelompokkan dalam satu kelas. Nah, untuk mendukung SDM pelatih rencana Bapak seperti apa? Pastikan bulan Juli sudah boleh 100% SDM. Artinya kegiatan BBM bisa baik, jalan baik. Kami koordinasi dengan KONI daerah. KONI, saya minta pelatih yang saya tidak punya. Olahraga sepak bola kami punya pelatih yang memang sudah bersertifikat ya. Berarti aman. Voli baru punya satu tapi kurang. Karena putrinya belum. Untuk taekwondo belum ada, saya minta dari KONI. Panahan kebetulan juga belum ada, KONI. Renang mungkin juga KONI karena mitra kami yang dari SD Putat itu meninggal. Pak Heri itu biasanya renang itu dari Pak Heri itu. Pak Heri yang meninggal di bulan Januari itu. Nah, otomatis saya minta lagi dari KONI. Termasuk cabang lain mungkin ada cabang softball, cuman kami sudah bincang-bincang dengan Pak Aslan. Ketua Cabar. Sudah ke sini, sudah saya bantu fasilitasi sejumlah 30 atlet. Mau dilatih sepanjang COVID sudah betul-betul itu lepas. Tapi insya Allah pendanaan nanti kami minta dari komite lah. Dari komite insya Allah. Saya tidak akan minta syukur nanti sudah betul-betul jadi. Kami akan bermitra dengan Dispora, dengan KONI, barangkali ada pembinaan khusus dari instansi terkait. Harusnya Dispora seperti di SMA sudah berjalan, setiap atlet bisa mendapatkan insentif. Itu nanti tinggal berjalan. Berkaitan dengan fasilitas itu rencananya seperti apa? Kan apakah itu sistemnya dititipkan sama pelatih, latihan ikut pelatih atau tetap waktu jam pelajaran itu? Sepanjang ini, berarti pelatih nanti butuh apa? Pak, saya butuh baju besar. Pak, saya butuh ini. Saya akan bicara dengan komite. Pak, saya minta ini, barangkali difasilitasi. Selama komite belum ada, sudah bisa ya oke. Kalau belum ya kami minta bantuan KONI untuk bisa menjamin alat itu sementara sambil jalan. Karena kita mandiri Pak. Kita mandiri, artinya gitu. Apapun yang terjadi kita harus siap. Berkaitan dengan jam pelajaran atau olahraga itu nanti rencananya kurikulumnya itu seperti apa? Apakah di saat menjelang kejuaraan terus anak-anak itu nanti difokuskan latihan pada saat pelajaran, atau hari-harinya itu tetap mengikuti pelajaran tapi ada jam tambahan untuk mengikuti olahraga? PBM reguler 8 jam. PBM reguler 8 jam. Normal ya. Kemudian untuk itu dia akan tambah 4 jam. Siang. Berarti menunggu pelatih datang di jam-jam itu kan bisa. Kalau yang reguler untuk tidak KKO itu berapa jam Pak? 8. Tetap sama 8 jam ya. Berarti tetap sama 8 jam, tetapi nanti ada tambahan yang untuk KKO. Jadi kalau ini intinya tambah. Tambah. Berarti tidak mengurangi dari angka pentingnya. Cuma ketika ada event khusus mungkin bisa penculian itu tadi dikurangi penculian tapi langsung satu blok. Satu blok dan kemudian nanti akan diganti waktunya itu. Waktu dia lain hari diganti oleh guru itu. Yang ditinggal apa? Itu koordinasi dengan kurikulum yang ditinggal ini sudah jelas. Oh ini
besok pagi yang ditinggal matematika, koordinasi matematika kelas berapa. Itu. Artinya fleksibel lah. Kita fleksibel, ini bisa, yang itu juga bisa. Masalahnya kita kalau buka itu khusus mungkin belum bisa karena anak masih butuh apa? Butuh akademik. Betul. Akademik tetap kita jalankan semua. Siap. Sebenarnya punya keinginan seperti SMP 13 Semarang ya. Pengen ya. Itu khusus memang, malah pagi olahraga terus. Pengen. Jadi mungkin malah dibalik yang 4 jam itu akademik, yang 4 jam yang olahraga. Tapi nanti kalau sudah bisa itu sambil menunggu regulasi dan izin regulasi akan bisa balik. Sama sekaligus nanti kan fasilitasnya juga bisa balik. Jadi yang kelas reguler biasa, yang non KKO itu 8 jam untuk akademik. Kemudian yang KKO bisa jadi yang 8 jam. Ya 6 jam lah. 6 jam untuk olahraga, yang 6 jam untuk akademik. Jadi nanti sambil menunggu regulasi, sambil menunggu koordinasi dengan pihak dinas. Ini Mas bicaranya gitu. Dan tentunya dinas pasti mendukung lah, karena ini jelas-jelas manfaat tidak ada yang dirugikan ini. Ini justru malah diuntungkan bagi atlet-atlet, dan atlet ini yang nanti akan membawa nama Grobogan, karena memang harus pembinaan olahraga itu dari sejak dini. Harapannya kan dari SMP-nya SMP 3 Prodigy, SMA-nya di SMA 1 Grobogan. Terus KONI itu kan tinggal nemu. KONI dalam hal ini pemerintah daerah, ketika PON itu kan tinggal melanjutkan pembinaan itu. Barangkali itu yang bisa saya sumbangkan ke daerah. Istimewa. Terus harapan Pak Fatur Rohim ini seperti apa untuk atlet-atlet yang sudah bergabung ini? Kan nanti konten ini kan juga pasti dilihat oleh anak-anak kita yang sudah bergabung tahun kemarin ataupun calon peserta didik di SMP 3 ini. Harapannya seperti apa? Nah, jadi gini, harapan kami ya yang sudah masuk sini dari KKO, pastikan bahwa itu betul-betul talenta asli. Kedua, udah bisa itu saya bisa mengelompokkan first line, second line, atau third line. Saya pengen itu punya campuran, walaupun itu kelas 7, kalau memang dia kemampuannya kemampuan apa prima ya dia first line. Jadi ada line 1, line 2, line 3. Ini sementara 2. Sementara line 1, line 2. Contohnya saat ada volley kan tidak harus yang line atas, nanti bisa juga yang bawah ini ikut main di atas. Karena kemampuannya bisa melebihi yang kakak kelasnya lah misalkan. Tapi logikanya kan memang yang kelas 8 ya line tengah, yang kelas 9 dan atas, 75 kan tidak tentu kan. Bisa jadi yang kelas 7 bodinya sudah luar biasa, mampu menandingi ya masuk ke line. Line 1. Tapi kalau dari peminatnya tahun ini Pak, yang paling banyak dari apa Pak? Ini paling banyak voli putri. Voli putri, dari paling banyak voli putri peminatnya. Tapi yang putra ini tambah dibanding kemarin. Jadi kemarin itu hanya punya 6 atau berapa putra itu. Masih kurang ini. Ternyata ada lebih 6 ini. Wah, bisa yang putri yang lebih. Putri kan wah udah paling dari mitra itu, klub mitra itu juga. Jadi kemarin gini, jadi di SMP 3 ini voli emang yang paling andalan putri. Di 2018 itu kan saya sampai di Semarang, Gebuk, Wonosobo ya, Pak Solo. Enggak, habis 3-0. Nah itu loh. Pokda kemarin ya? Iya, Pokda di 19. Begitu akhirnya Bang, anak kami yang voli putri itu langsung comot oleh Gresik. Wah ini comot langsung. Ada yang comot PPLP langsung diminta, Pak saya minta. Ada yang minta, mana itu? Kalau itu memang akhirnya akan menjadi masa depan anak, membuat kesejahteraan keluarga, nggak apa-apa Pak. Kita yang mengawali. Iya betul. Seperti 2019 basket. Hari kita itu basket. Langsung diminta Semarang kita lepas. Karena apa? Ini masa depan anak. Masa depan. Maksudnya itu diminta itu sekaligus sekolahnya pindah. Iya dipindah. Daripada kan jarang loh Pak mencari seorang intinya bapak yang tidak egois kan. Maksudnya kalau egois juga iso kan gitu. Tapi kalau berpikir luas untuk masa depan anak memang harus anak. Iya, karena masih
jangankan ini kan masih Indonesia, Jawa Iya. Tengah. Lah wong atlet kita yang ke luar negeri malah Wah, menjadi iya. kebanggaan kalau sepak bola bisa Iya. ke Malaysia kayak Bambang Iya. Pamungkas kayak gitu. Jadi salah satu dua basket itu diminta. Oke. Langsung saya tekan. Jelas sekolahnya di mana, penting ada sekolahnya. Di klub pembinanya mana? Pastikan baik. Oke, Iya. tak. Oh, ya, jadi kan hanya memastikan itu cetol gitu ya Iya, istilahnya. betul. Ternyata kemarin jadi apa? Klub Jawa Tengah. Nah, Putri itu, remaja. Oke. Luar biasa kan? Iya. Dan dia tetap ngidul-ngidul. Wah, saya itu dulu udah sampai 3 provinsi. Iya. Ya. Kalau tidak Nah, dari sini betul. kan gitu. Terima kasih kepala sekolah, Bapak Ibu guru gitu. Oke. Tetap dia tidak lupa alma mater yang lama. Oke. Nah, itu berarti tetap dia yang penting kebutuhan. Nah, syukur daerah Grobogan nanti tetap jangan keluar ya itu saya bantu. Oke. Tak tatanin dewi, saya tata sendiri, saya bantu. Oke. Tidak akan saya saat anak nomor 1 Iya. masa depan. Oke. Terus kan Pak, ini kan kalau tidak salah itu saya juga di brosur kemarin itu kan KKO sama KSN gitu. Iya. Nah, KSN itu baru tahun ini atau setahun kemarin? Ini Oh ya ini bisa disampaikan sedikit Pak, mungkin buat anak-anak yang saat ini memang berminat ke SMP 3 kan untuk tahun depan ini bisa mempersiapkan diri masuk ke KSN. KSN itu KSN itu kan sains. sains gitu. Di dalamnya nanti ada matematika, IPA, IPS. Kemudian ada lagi yang tahfidz. Tahfidz masuk juga. Tahfidz masuk. FLS 2N. FLS 2N. Kalau O2SN masuk di KKO. Oh, Nah, Oke. tahfidz ini jadi anak-anak yang punya piagam atau mungkin dari kiainya sudah ini berapa juz sama tuh. Oke. Berarti itu tetap berbasis kompetisi piagam gitu. Iya. Piagam tadi Dan yang disampaikan. skill tes. Ya piagam kemudian dites skill juga. Maksudnya piagamnya sudah juara TAFE tapi tetap ketika dites Nah, itu. karena kita juga bisa Kalau nggak takutnya seperti itu gitu. kemarin dites tuh nih, saya baca ayat Oke. ini. Nggih. Misalkan juz 15 atau berapa. Nggih. Terusannya Nggih. sebelumnya Nggih. oke, bisa oke. Oh, kalau bisa oke. Gitu berarti gini Pak, kalau secara kalau visi Imam Syafi'i kan ada Nggih. ditemui guru, kemudian 40 lama dan satu jadilah berkumpul dengan orang-orang baik. Nggih. Satu kelas ada satu itu akan mempengaruhi yang lain. Nggih. Misalkan satu kelas ada satu tahfidz Nggih. dengan perilaku yang bagus itu Nggih. akan menjadi segarnya Teman teman-temannya, yang lain nggih. hatinya akan tergugah. Nggih. Jadi harapan kami Menjadi virus kebaikan berarti ya. terbawa Iya, ke situ. menjadi virus kebaikan. Berarti yang itu biar baik-baik. Orang mendidik anak, hubungannya sing apik nggak bisa. Oke. Di awal dari kita dulu, Betul, nggih. anak-anak juga gitu mengawali. Diperlihatkan ke dalam contoh-contoh juga Iya. gitu. Nggih. Itu Pak Rahim maturun sangat Nggih. ngobrol-ngobrolnya. Mungkin ada yang terakhir mau disampaikan lagi? Ya, saya sampaikan pada teman-teman, pada bapak ibu yang lain di sekolah lain, Nggih. SD sampai SMA, Nggih. kemudian masyarakat umum, Nggih. mohon dukungannya. Nggih. Dukungan kami kepada kami untuk pembenahan baik segi moral anak-anak kita perbaiki, segi skill anak-anak juga kita perbaiki, mengubah semuanya. Nggih. Kita ubah mindset anak Indonesia. Betul. Seperti kurikulum Merdeka Belajar ini ya. Berpusat pada alhamdulillah, anak didik. SMP 3 ambil IKM yang level 3. Level 3. Langsung 3, saya enggak mau cuma satu ya. Teman-teman, Pak, iya 3, percuma kalau hanya 2. Nggih. Kita mampu, karena SDM saya dengan bersama-sama kita Iya. mampu. Niatnya pokoknya niat baik Iya. pasti hasilnya baik. masa yang lain nanti kan ada yang jalan sendiri. Betul, nggih. Insya Allah. Siap. Sebenarnya kan saya 9 bulan lagi purna. Oke. Siapa tahu jadi kebanggaan kami pribadi keluarga. Dalam arti anak gua SMP terus apa itu seneng gitu Mas. Nggih. Karya itu abadi, Pak. Iya. Kalau nama kan sudah ketika sudah Iya. hilang, tapi karya nanti
Oh ini dulu Pak, ini Iya, dulu Pak Fatur Rahim gitu. Ya tapi tidak ke sana, pokoknya anak bangsa harus Berkarya ya. karena anak yang sekarang SMP kelas 7, 8, 9 Nggih. akan dipakai 2045. Betul. Indonesia emas. Iya, itu jangka saya ke sana. Nggih. Amin amin. Jangan sampai nanti waktu Indonesia emas adalah masih rusak. Iya, kasihan. rusak, Gitu. Harus terbuka mindset. Mungkin itu Oke. Pak Fatur Rahim, terima kasih sekali. Oke. Pemirsa jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun.